Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang metode lelaran titik tetap. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson dan metode Skan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson merupakan metode yang memiliki konvergensi yang sangat cepat, sehingga metode ini paling populer dan paling sering digunakan. Adapun contoh soal dari metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Carilah akar persamaan fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 dengan metode Newton-Raphson. Gunakan galak toleransi yaitu 0,0001, meliputi langkah manual, menentukan prosedur lelaran, dan proses menemukan nilai X menggunakan Excel. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, maka terlebih dahulu kita harus cari tahu rumus dari metode ini. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut, di mana XR ditambah 1 sama dengan XR dikurang fungsi XR dibagi dengan turunan dari fungsi XR. Maksudnya adalah di mana kita akan mencari nilai X selanjutnya itu diperoleh dari pengurangan nilai tebakan awal dari X atau nilai X sebelumnya dikurangkan dengan fungsi XR dibagi dengan turunan dari fungsi XR. Untuk lebih mudahnya, kita akan mencantumkan apa-apa saja yang diketahui di dalam soal dan di dalam rumus. Yang pertama yaitu XR-nya, di mana di sini saya memisalkan tebakan awalnya nilai X itu sama dengan 1. Nah, ini bebas kita mau buat berapa. Baik, selanjutnya yaitu fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4. Nah, ini kita peroleh dari soal. Kemudian kita cari turunan dari fungsi X yaitu 4X ditambah 3. Ini kita peroleh dengan cara mengalihkan pangkatnya dengan nilai variabelnya yaitu 2 dikali 2 itu 4. Kemudian di sini X-nya pangkat 2. Jadi 2 pangkatnya itu kita kurangkan dengan 1. Artinya X pangkat 1. Nah, berarti 4 tadi dikalikan dengan X yaitu 4X. Kemudian ditambah di sini 3X pangkat 1. 1 dikalikan dengan 3 itu hasilnya 3. Nah, di sini X pangkat 1 kan. X pangkat 1 ini pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadinya pangkat 0. Artinya ini nilainya 1, yaitu berarti 3 dikali 1 nilainya 3. Kemudian dikurang 4, di sini pangkat 0. Karena dia pangkat 0 berarti tidak perlu kita cari lagi turunannya. Baik, selanjutnya kita akan langsung mencari nilai dari XR-nya. XR ditambah 1. Nah, pertama saya buat bentuk seperti ini, di mana ada R, ada XR, kemudian ada nilai mutlak dari XR ditambah 1 dikurang dengan nilai XR-nya. Baik, kita mulai pada R sama dengan 0. Nah, pada R sama dengan 0 kita telah membuat tadi nilai XR atau tebakan awalnya itu 1. Kemudian kita lanjutkan pada nilai R sama dengan 1. Pada nilai R sama dengan 1 kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana tadi rumusnya yaitu RR dikurang fungsi XR dibagi dengan turunan dari fungsi XR. Nah, di sini nilai XR-nya 1, berarti kita masukkan nilai 1, kemudian dikurang dengan fungsi XR. Kita masukkan fungsinya yaitu 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4, di mana nilai X-nya, setiap nilai X kita masukkan nilainya 1. Kemudian kita bagi dengan turunannya yaitu 4X ditambah 3. Nah, kita masukkan nilai X-nya 1. Kemudian kita operasikan yang ada pangkatnya terlebih dahulu. Nah, di sini 1 pangkat 2, berarti 1 pangkat 2 itu nilainya 1. Dan 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah
3 dikali 1 itu hasilnya 3, kemudian dikurang dengan 4. Dibagi 4 dikali 1 hasilnya 4 ditambah dengan 3. Kemudian kita jumlahkan 1 dikurang 2 ditambah 3 itu hasilnya 5, 5 dikurang 1 hasilnya 4. Kemudian 4 ditambah 3 hasilnya 7, sehingga 1 dikurang 1/7. Nah, 1/7 kita rubah menjadi desimal, yaitu 1 dikurang 0,142857. Nah, hasil pengurangannya itu kita peroleh 0,857143. Nah, untuk mencari nilai mutlaknya, maka kita kurangkan nilai X saat ini, yaitu 0,87143, kita kurangkan dengan nilainya 1. Karena nilai XR-nya atau nilai X sebelumnya itu 1. Sehingga menjadi seperti ini. 0,857143 dikurang dengan 1. Hasilnya itu min 0,142857. Nah, karena kita mencari nilai mutlak, artinya meskipun di sini negatif, maka dia akan bernilai positif, sehingga menjadi 0,142857. Ini kita cek apakah dia kecil dari galak toleransi. Ternyata ini masih lebih besar dari galak toleransinya. Artinya kita perlu mencari lagi. Kita coba di langkah yang kedua. Pada langkah yang kedua, kita masukkan nilai X sebelumnya, yaitu 0,857143. Kemudian dikurangkan dengan fungsi X-nya, yaitu 2 dikali 0,857143 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0,857143 dikurang 4 dibagi 4 dikali 0,857143 ditambah 3. Nah, kita operasikan dulu yang pangkatnya, yaitu pangkat dari 0,857143 ini kita peroleh hasil yaitu 0,734694. Nah, kita kalikan, selanjutnya kita kalikan yang bisa dikalikan. Untuk lebih mudahnya kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, sampai di sini tadi kita kalikan yang bisa dikalikan sehingga menjadi 0,857143. Kemudian 2 dikurang 2 dikali 0,734694, kita peroleh hasil yaitu 1,469388 ditambah 3 dikali 0,857143, kita peroleh hasil yaitu 2,571429 dikurang dengan 4. Kemudian dibagi 4 dikali 0,57143 yang ini, itu hasilnya 3,428572. Kemudian ditambah dengan 3. Selanjutnya kita jumlahkan. Kita jumlahkan nilai yang di atasnya, kita peroleh hasil yaitu 0,040817. Kemudian yang di bawahnya yaitu 6,428572. Artinya kita kurangkan 0,857143 dikurang dengan 0,040817 dibagi dengan 6,428572. Nah, kita peroleh hasil yaitu 0,857143 dikurang pembagian ini, hasilnya ini yaitu 0,00634931. Nah, kita peroleh hasil 0,85079369. Ini masih dalam bentuk berapa? 4, 6, 8. Ini dalam 8 digit angka di belakang koma. Nah, kita buat saja dia menjadi 6 digit angka di belakang koma sehingga menjadi 0,850794. Baik, untuk mencari nilai mutlaknya, kita lakukan seperti tadi dengan cara mengurangkan nilai X saat ini, yaitu 0,850794, dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, yang ini, yaitu 0,857143. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian hasil dari pengurangannya yaitu min 0,006349. Nah, karena kita mencari tadi nilai mutlak, maka meskipun di sini negatif, maka dia akan tetap menjadi positif, sehingga menjadi 0,006349. Nah, ini dia masih lebih besar dari galat toleransinya.
Artinya kita perlu cari lagi di langkah yang selanjutnya, yaitu langkah yang ketiga. Pada langkah yang ketiga, kita masukkan nilai X sebelumnya, yaitu 0,850794, yaitu nilai yang ini. Kita masukkan ke sini. Dikurangkan dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4, yaitu 2 dikali 0,850794 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0,850794 dikurang 4 dibagi 4 dikali 0,850794 ditambah 3. Nah, kita operasikan dulu yang ada pangkatnya. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, sampai di sini 0,850794 pangkat 2. Itu kita peroleh hasil yaitu 0,72385. Selanjutnya kita kalikan yang bisa dikalikan, sehingga diperoleh 0,850794. Nah, 2 dikali 0,72385 kita peroleh hasil yaitu 1,4477. Kemudian ditambah 3 dikali 0,850794 dikalikan, itu kita peroleh hasil yaitu 2,552382. Kemudian dikurangkan dengan 4 dibagi 4 dikali 0,850794 kita peroleh hasil yaitu 3,403176 ditambah dengan 3. Nah, kita jumlahkan. Nah, penjumlahan yang di atas ini kita peroleh hasil yaitu 0,00082. Sedangkan penjumlahan yang di bawah ini kita peroleh hasil yaitu 6,403176. Nah, selanjutnya kita bagi sehingga menjadi 0,850794 dikurang dengan 0,0001200614. Nah, kita peroleh hasil yaitu 0,850781119386. Nah, ini kita rubah ke dalam 6 digit angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,850781. Kemudian untuk mencari nilai mutlaknya, kita kurangkan nilai X saat ini, kita kurangkan dengan nilai X yang sebelumnya, yaitu 0,85781 kita kurangkan dengan 0,850794, sehingga kita peroleh hasil yaitu 0,000013. Nah, ini dia masih besar dari galat toleransinya. Artinya kita perlu cari lagi untuk nilai X selanjutnya pada langkah yang keempat. Baik, di langkah yang keempat sama seperti tadi, di mana kita masukkan nilai X sebelumnya yaitu 0,850781 yang ini. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 0,850781 pangkat 2, itu fungsinya, ditambah 3 dikali 0,850781 dikurang 4. Ini merupakan fungsinya. Kemudian dibagi 4 dikali 0,850781 ditambah 3, dan ini turunannya dibagi dengan turunan. Selanjutnya kita lakukan seperti tadi, kita operasikan terlebih dahulu yang pangkatnya. Nah, kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, sampai di sini kita operasikan yang pangkatnya. Kita peroleh hasil yaitu 0,723828. Selanjutnya kita kalikan yang bisa dikalikan, yaitu 0,850781 diturunkan tetap, kemudian 2 dikali 0,723828 itu kita peroleh hasil yaitu 1,447656. Kemudian ditambah 3 dikali 0,850781 itu kita peroleh hasil yaitu 2,52343. Kemudian dikurangkan dengan 4 dibagi 4 dikali 0,850781 yang ini kita peroleh hasil yaitu 3 kali 3,403124 ditambah dengan 3. Nah, kita jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan yang di atas ini kita peroleh hasil yaitu min 0,00001, kemudian dibagi dengan penjumlahan yang di bawah ini yaitu 6,403124. Kemudian kita bagikan 0,850781 dikurang 0,00001562.
Nah, hasil pengurangan ini kita peroleh yaitu 0,8507808438. Kita rubah dia ke 6 digit angka di belakang koma sehingga menjadi 0,850781. Nah, kita kurangkan nilai X saat ini dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, yaitu 0,850781 dikurang dengan 0,850781. Nah, itu hasilnya 0. Artinya dia sudah lebih kecil daripada galat toleransinya, yaitu 0,0000000. Baik, untuk lebih memastikannya kita coba di Microsoft Excel. Baik, sekarang langsung saja kita coba di Microsoft Excel. Nah, di sini seperti tadi kita masukkan pada langkah R-nya sama dengan 0, kita masukkan nilai tebakan awal yaitu 1. Kemudian untuk R sama dengan 1 kita masukkan ke rumusnya, yaitu di mana X dikurangkan dengan fungsi X-nya yaitu 2X pangkat 2 ditambah 3 dikali X dikurang 4 dibagi dengan turunannya yaitu 4 dikali nilai X ditambah 3. Enter. Selanjutnya untuk mencari nilai mutlaknya sama seperti tadi, kita pakai absolut untuk mutlaknya, di mana nilai X saat ini kita kurangkan dengan nilai X sebelumnya. Enter. Selanjutnya untuk mencari benar true atau false-nya kita gunakan, yaitu di mana nilai mutlak dikurangkan dengan galat toleransinya yaitu 0,00001. Enter. Ya, di sini kita pakai komanya titik. Enter. Selanjutnya kita copy paste sampai dia bernilai true. Masih false. Nah, pada langkah yang keempat sama seperti tadi, dia telah bernilai true di mana dia berada pada 11 digit angka di belakang koma. Artinya ini merupakan nilai X yang kita cari. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang metode scan. Selanjutnya adalah metode scan. Metode scan merupakan metode modifikasi dari metode Newton-Raphson, di mana ketika kita mencari metode Newton-Raphson, kita harus mencari turunan dari fungsi X-nya. Nah, ada kalanya kita kesulitan atau rumit untuk mencari metode, maksudnya turunan dari fungsi X, sehingga metode scan merupakan solusi untuk metode Newton-Raphson tadi. Baik, langsung saja kita lihat contoh soalnya, di mana carilah akar persamaan fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4 dengan metode scan. Gunakan galat toleransi yaitu 0,001, meliputi langkah manual, menentukan prosedur lelaran, dan proses menemukan nilai X menggunakan Excel. Sebelumnya, sama seperti tadi, kita harus tahu rumus dari metode ini. Adapun rumusnya adalah di mana nilai XR ditambah 1 itu sama dengan XR dikurang fungsi XR dikali dengan XR dikurang XR dikurang 1 dibagi fungsi XR dikurang dengan fungsi XR dikurang 1. Maksudnya adalah di mana kita akan mencari nilai XR selanjutnya itu diperoleh dari pengurangan nilai tebakan awal X dikurang dengan fungsi X-nya, kemudian dikali dengan nilai X-nya, dikurangkan dengan
nilai X sebelumnya dibagi dengan fungsi X-nya, kemudian dikurangkan dengan fungsi nilai X sebelumnya. Baik, kita coba cantumkan apa-apa saja yang harus diketahui pada soal ini serta pada rumusnya, di mana kita harus mengambil dua tebakan. Yang pertama yaitu tebakan sebelumnya, kemudian tebakan nilai X-nya. Nah, untuk tebakan sebelumnya saya mengambil nilainya 1. Kemudian untuk tebakan nilai X-nya di sini saya mengambil nilainya itu 1,5. Kemudian fungsi X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 4. Selanjutnya kita langsung mencari nilai XR ditambah 1-nya. Baik, kita mulai seperti tadi, dimulai dari R sama dengan 0 dengan tebakan sebelumnya yaitu 1. Kemudian untuk tebakan keduanya pada R sama dengan 1 yaitu 1,5. Untuk langkah yang kedua, untuk nilai X selanjutnya kita cari sesuai dengan rumus, di mana rumusnya adalah nilai XR atau nilai X ini 1,5 XR-nya, kemudian dikurangkan dengan fungsi dari XR, kemudian dikali dengan nilai XR dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, yaitu 1,5 dikurang 2 dikali 1,5 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1,5 dikurang 4 dikali 1,5 dikurang 1, kemudian dibagi, dimana kita turunkan saja fungsi X tadi sama seperti tadi, fungsi X yang di atas, kemudian kita kurangkan dengan fungsi X sebelumnya, dimana X sebelumnya yaitu 1, sehingga 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang dengan 4. Baik, kita coba operasikan nilainya. Kita operasikan yang pangkat terlebih dahulu, dimana 1,5 ini kita pangkat 2 itu hasilnya 2,25. Selanjutnya untuk yang ini tetap. Selanjutnya kita kalikan yang bisa dikalikan, dimana 1,5 dikurang 2 dikali 2,25 itu hasilnya 4,5. Kemudian ditambah 3 dikali 1,5 itu hasilnya 4,5. Kemudian 4 kita turunkan, dikurang 4. Selanjutnya dikali 1,5 dikurang 1, kita tuliskan saja terlebih dahulu, kemudian dibagi. Nah, ini sama seperti yang di atas, kita tuliskan sama 4,5 ditambah 4,5 yang ini dikurang 4. Kemudian dikurang 2 dikali 1 pangkat 2 itu 1 pangkat 2 1, 2 dikali 1 itu hasilnya 2. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3 dan dikurang 4. Baik, selanjutnya kita jumlahkan. 4,5 ditambah 4,5 itu hasilnya 9. 9 dikurang 4 itu hasilnya 5. Yang ini. Kemudian 1,5 dikurang 1 itu hasilnya 0,5. Dibagi, ini sama tadi, sama yang di atas, berarti 5. Dikurang 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Dikurang 4, hasilnya 1. Sehingga menjadi 1,5 dikurang 2,5 yaitu 5 dikali 0,5 2,5 dibagi 5 dikurang 1 hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita bagi 2,5 dengan 4, 1,5 dikurang. Nah, pembagian dari 2,5 bagi 4 itu hasilnya 0,625. 1,5 dikurang 0,625 itu hasilnya 0,875. Nah, untuk mencari nilai mutlaknya yaitu 0,875, yaitu nilai X saat ini, kita kurangkan dengan nilai X sebelumnya yaitu 1,5. Hasilnya yaitu min 0,625. Sama seperti tadi, karena ini nilai mutlak, maka meskipun negatif, maka dia akan bernilai positif, yaitu 0,625. Ini masih besar dari galat toleransinya. Berarti kita harus cari langkah selanjutnya, itu pada langkah yang ketiga.
Pada langkah yang ketiga, kita masukkan ke rumusnya tadi, di mana nilai X sebelumnya yaitu 0,875, nilai X yang tadi, dikurangkan dengan fungsinya, fungsi dari nilai X-nya, kita masukkan fungsi, kemudian kita ganti nilai X-nya menjadi 0,875. Kemudian dikalikan dengan nilai X dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, di mana nilai X sebelumnya adalah 1,5. Dibagi, kemudian ini sama dengan yang di atas, dikurangkan dengan fungsi X sebelumnya, di mana kita masukkan persamaan dari fungsi X, kemudian kita ganti nilai X-nya dengan X sebelumnya yaitu 1,5. Baik, kita operasikan terlebih dahulu yang pangkatnya 0,875 dikali 2, 0,875 dikurang 2 dikali 0,875 pangkat 2 itu hasilnya 0,765625. Selanjutnya yang ini kita yang pangkat ini kita coba operasikan 1,5 pangkat 2 itu hasilnya 0,875. Oh maaf, yang pangkat ini tetap, jadi pangkat ini tetap, nanti kita langsung jumlahkan. Baik, selanjutnya kita turunkan. Nah, di sini 0,875 dikurang, nah 2 dikali 0,765625 itu hasilnya 1,53125. Kemudian ditambah 3 dikali 0,875 itu hasilnya 2,625. Kemudian dikurangkan dengan 4. Selanjutnya 0,875 dikurang 1,5 itu tetap, dibagi 2 dikali 0,765625 itu sama yang di atas tadi, maka hasilnya sama 1,53125. Begitupun dengan 3 dikali 0,875 hasilnya 2,625, kemudian dikurang 4. Nah, ini 2 dikali 1,5 pangkat 2 ditambah 3 kali 1,5 dikurang 4, ini sebenarnya sudah pernah kita operasikan sebelumnya, yaitu pada di sini. Nah, di sini nilainya yaitu 5, jadi kita tidak perlu lagi menuliskan, nah yang ini nilainya 5, jadi kita tidak perlu lagi, langsung saja kita masukkan nilainya yaitu 5, hasil nilai yang ini 5. Selanjutnya 0,15625, ini penjumlahan dari ini kita jumlahkan, kemudian 0,875 dikurang 1,5 itu hasilnya min 0,625 dibagi, ini kita jumlahkan sama tadi 0,15625 dikurang dengan 5. Nah, selanjutnya ini kita operasikan terlebih dahulu 0,875. Nah, perkalian ini, hasil dari perkalian yang di atas itu hasilnya min 0,097656. Sedangkan pengurangan yang di bawah 0,15625 dikurang 5 itu hasilnya min 4,8375. Nah, ini negatif dibagi dengan negatif, maka dia hasilnya positif. 0,875 dikurang 0,20161. Nah, ini kan positif ya, dikurang. Hasilnya itu 0,85438 0,85439. Baik, selanjutnya untuk mencari nilai mutlaknya, kita kurangkan nilai X saat ini dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, yaitu 0,875. Sehingga kita peroleh hasil yaitu 0,854389 dikurang dengan 0,875, hasilnya negatif 0,20161. Nah, karena nilai mutlak, maka dia bernilai positif, yaitu 0,020161. Ini masih kecil, masih
ini masih besar, maksudnya masih besar daripada nilai galatnya. Berarti kita coba untuk langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat kita masukkan nilai sebelumnya, yaitu 0,4839 dikurangkan dengan fungsinya, fungsi X. Kemudian kita kalikan dengan nilai X dikurangkan dengan X sebelumnya, itu 0,875. Selanjutnya yang di bawah sama fungsi X dikurangkan dengan fungsi X sebelumnya, sehingga menjadi seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian kita operasikan yang pangkatnya terlebih dahulu. Nah, pangkat dari 0,854839 itu hasilnya 0,73075. Selanjutnya yang ini sudah pernah kita cari sebelumnya. Nah, kita peroleh hasil tadi yaitu 0,15625. Jadi langsung kita tuliskan saja. Nah, baik. Selanjutnya kita cari yang belum kita ketemukan. 0,854839 2 dikali dikurang 2 dikali 0,73075 itu hasilnya 1,4615. Kemudian ditambah 3 dikali 0,854839 itu hasilnya 2,564517. Kemudian dikurangkan dengan 4. Dikali 0,85839 dikurang 0,875 itu tetap kita turunkan. Kita kalikan yang bisa dikalikan terlebih dahulu. Nah, ini sama dengan yang di atas, berarti kita tuliskan saja sama dengan yang di atasnya, fungsi S-nya. Kemudian yang ini juga kita turunkan. Selanjutnya 0,854839 dikurang. Nah, ini kita jumlahkan nilai dari fungsi X-nya. Kita jumlahkan sehingga nah, ini kita jumlahkan yang ini sehingga kita peroleh hasil yaitu 0,026017. Kemudian dikalikan dengan ini kita jumlahkan, kita peroleh hasil min 0,020161 dibagi ini kita jumlahkan yang di bawahnya juga sama 0,026017. Kemudian ini kita turunkan. Selanjutnya kita kalikan yang di atas ini, kemudian dibagi dengan pengurangan yang di bawahnya. 0,854839 dikurang ini hasil perkaliannya yaitu min 0,00052458 dibagi dengan pengurangan yang ini, itu hasilnya min 0,130233. Nah, selanjutnya pembagian ini 0,854839 dikurang dengan 0,004028, itu hasilnya adalah 0,850811. Kita coba cari nilai mutlaknya, di mana 0,850811 itu merupakan nilai X saat ini, kita kurangkan dengan nilai X sebelumnya yaitu 0,854839. Kita peroleh hasil yaitu 0,004028 negatif. Nah, karena ini nilai mutlak, maka yang negatif tetap menjadi positif, yaitu hasilnya 0,020161. Nah, ini masih lebih besar daripada galat toleransinya. Nah, karena ini sudah langkah keempat tetapi masih belum menemukan galat yang lebih kecil daripada galat toleransi, maka kita akan cari selanjutnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita cari dengan R sama dengan 0, itu nilai tebakan X sebelumnya sama dengan 1, kemudian nilai tebakan X kedua itu sama dengan 1,5. Kemudian untuk mencari nilai X selanjutnya kita masukkan ke rumus, di mana nilai X dikurangkan dengan fungsinya, fungsi X, berarti 2 dikali dengan nilai X-nya 1,5 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan X
kemudian dikurang dengan 4, dikalikan lagi dengan X, dikurangkan dengan nilai X sebelumnya, yaitu 1, kemudian dibagi. Nah, fungsi X berarti karena sama dengan di atas, kita kopikan saja. Copy, pastekan. Kemudian dikurang dengan fungsi X sebelumnya, berarti 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1 dikurang dengan 4. Nah, kita kurungkan yang ini menjadi satu bagian, kemudian begitu juga dengan yang ini. Selanjutnya kita kurungkan keseluruhannya, berarti tambahkan kurungnya satu lagi. X dikurang dengan fungsi X-nya, kemudian dikali dengan X dikurang X sebelumnya, dibagi dengan fungsi X-nya, dikurangkan dengan fungsi X sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk mencari nilai mutlaknya, kita kurangkan absolut. Nilai X saat ini kita kurangkan dengan nilai X sebelumnya. Enter. Untuk mencari nilai true atau false-nya, kita gunakan dengan cara mengurangkan tadi, kecil dari 0,0001. Oh ya, di sini kita pakai komanya itu titik. Selanjutnya kita copy paste ke bawah sampai dia bernilai true. Nah, pada langkah yang ke-6 dia telah bernilai true. Artinya nilai yang kita cari yaitu 0,850781 pada langkah ke-6 dan dengan bentuk yaitu 8 digit angka di belakang koma. Baik, itulah penjelasan tentang metode Newton-Raphson dan metode scan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.